Tuh, selamat malam semuanya. Saya dengar suara Waalaikumsalam. saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eh terima kasih. Di kurang volume yang gede. Selamat datang lagi di kuliah kita di Data Science. Kita mulai agak terlambat setengah jam karena istri saya kena COVID, jadi saya harus ngurus anak-anak dulu. Kita akan lanjutkan untuk pengujian hipotesa lagi yang pekan lalu sudah kita bahas. Ada yang sedikit saya ingin tambahkan. Lalu kita lanjutkan dengan regresi linier. Ya, ya, terima kasih. Hmm. Ya, eh, kita lanjutkan tentang pengujian hipotesa ya, tentang p-value yang sudah kita pelajari. Di mana saya ulangi lagi mengenai eh, seringnya kan peneliti itu pengennya menunjukkan untuk eh, penelitiannya benar gitu kan. Dia ingin menunjukkan pernyataan pernyataannya itu betul. Ya. Dengan kata lain mereka hanya tertarik untuk mendukung hipotesanya aja. Ya. Padahal secara statistik kan nggak mungkin. Secara statistik ilmunya nggak mungkin untuk menunjukkan sesuatu itu betul. Bahkan di statistik itu teknik statistiknya itu apa itu jauh lebih bagus kalau dia dipakai untuk menunjukkan sesuatu itu nggak betul. Ya. Nah ini jadi dilema namanya peneliti. Ya. Termasuk mahasiswa postgraduate ya. Itu udah dianggap sebagai peneliti. Kalau S1 masih kadang belum. Mereka kan pengen mendukung hipotesanya, tapi teknik yang ada itu lebih sebetulnya lebih baik untuk menunjukkan sesuatu itu salah ya. Terus kemudian mereka gimana caranya? Ya, secara logis diputar aja gitu. Kita bisa mengajukan betul-betul kebalikannya apa yang ingin kita tunjukkan itu betul. Ya, kemudian kita tolak atau kita apa itu kalau minggu lalu bahasanya falsify ya, kita salahkan hipotesanya. Dan sisanya ya, yaitu hipotesa awal itu akan secara logis harus betul. Nah, ini apa? eh, kalau merujuk ke paper tahun 95 ya, orang statistik bikin paper ini sampai sekarang dipakai konsep seperti itu ya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan regresi linear ya. Nah, eh, me- eh, menggunakan p-value itu apa sangat powerful tapi harus benar interpretasinya ya. Kalau tahun 20-an itu ada sebuah teori yang melatar belakangnya dari p-value ini ya. Eh, Dia eh, beberapa statistikawan itu membuat teori tentang pengujian hipotesa. Ya, ini teorinya berbeda eh, eh, dengan yang sebelumnya. Ya, dengan teori ini peneliti itu bisa eh, punya alat kuantitatif yang penting untuk mengkonfirmasi hipotesanya atau membantah hipotesanya. Ini jadi alat buat peneliti eh, pengukuran buat peneliti tentang kekuatan dari bukti yang dipakai untuk melawan hipotesa nul. Ya. Jadi jangan pernah menyatakan bahwa sebuah klaim itu terbukti benar atau salah ya. Jadi yang harus ada di kepala kita itu sebetulnya
sebuah fakta yang melandasi hipotesa pengujian tersebut berdasarkan hukum probabilitas, ya, sehingga ketika kita bicara mengenai eh, apa mengenai kepastian yang sifatnya non absolut, ya, maka ini akan sangat bermanfaat. Ya. Ya, jangan eh, pernah eh, me, me, eh, apa itu mengklaim bahwa it, apa itu eh, hipotesanya betul atau salah. Nah, untuk menguji p-value, untuk menginterpretasikan p-value, ya, itu em, kayak kelihatan ya. Eh, ada sebuah eh, paper tahun 99, ya, yang ditulis oleh seorang peneliti kedokteran, ya. Jadi kalau kita lihat di dunia kedokteran, ya, itu biasanya paper-paper ilmiahnya itu apa autornya banyak gitu kan, ada belasan bahkan puluhan, ya. Ini karena mereka memang seringnya berkolaborasi untuk membuat suatu proyek yang besar, ya, karena kedokteran itu kan eh, berkaitan dengan nyawa orang, ya, sehingga penelitian sangat sangat besar biasanya. Nah, ada paper tahun 99 itu oleh Goodman, ya, judulnya menuju statistika medis berdasarkan bukti, ya, karena seringkali paper-paper di medis itu juga eh, apa salah klaimnya, ya, sehingga apa itu sering banyak kesalahan di dunia medis modern, ya. Nah, p-value itu didefinisikan sebagai probabilitas ya berdasarkan asumsi bahwa tidak ada efek atau tidak ada perbedaan, ya, yang dinamakan dengan hipotesa nul ini, ya, untuk mendapatkan hasil yang sama atau bahkan yang lebih ekstrim dari apa yang sebetulnya diobservasi. Ya. Jadi perlu kita lihat di sini adanya misinterpretasi dari p-value di paper itu, ada beberapa misinterpretasinya, ya. Di mana sebagian besar peneliti, ya, eh, bahkan pembaca dari jurnal-jurnal medis, ya, karena kan dokter-dokter itu pada pakai jurnal-jurnal medis untuk apa itu mengobati pasiennya, ya kan. eh itu mereka apa itu berpendapat bahwa namanya p-value dari 0,05 itu artinya bahwa hipotesa nulnya punya probabilitas hanya 5%, ya. Ya, makanya di situ ada eh, pernyataan dari si Goodman, berdasarkan pengalaman dia mengajar di para dokter, ya. Ini profesornya para dokter. Ketika para dokter itu dia dipresentasikan dengan sebuah nilai kesimpulan, ya, dari penelitiannya yang menghasilkan hasil p-value 0,05 yang mengejutkan di situ biasanya. Nah, orang secara mayoritas itu akan bingung, ya, dengan sebuah statement bahwa ada 95% kemungkinan bahwa nol hipotesisnya itu salah atau lebih dari 95%. Ini bisa dipahami, ya. Tapi secara definisi dan kategori itu interpretasi yang salah karena p-value itu dihitung untuk sebuah asumsi bahwa hipotesa nolnya itu betul, ya. Jadi ini nggak bisa dipakai untuk mengukur probabilitas bahwa hipotesa nolnya itu salah. Nah, ini eh, kesalahan logik ini me- memperkuat bahwa ada konsep yang salah dari data itu sendiri yang bisa kita gunakan untuk meng-cross check, ya,
tentang probabilitas itu bahwa hipotesanya betul. Ya. Nah, beberapa paper juga sebetulnya juga berusaha untuk membetulkan kesalahpahaman ini ya. Nggak hanya tahun 99 dari Goodman ini, tapi ada beberapa juga ya. Ya, ada yang menganalisa mengenai eh, eh, apa itu corona arteri ya, yang disitu menunjukkan probabilitas finalnya itu bahwa nggak ada efek yang bisa dipakai untuk menghitung metode Bayesian yang bisa berbeda dari p-value ya. Makanya ini jadi isu yang serius di dunia medis ya, karena terpakai bisa fatal. Ya, artikel-artikel ini bisa kita lihat mereka eh, fokus untuk permasalahan yang lebih apa mudah dengan menggunakan p-value dari awal tujuan dari risetnya ya, untuk menunjukkan bukti yang induktif itu kan. Ya, di sini yang perlu kita highlight ya itu adalah tentang 95% itu ya. Kalau p-value 0,05 maka di situ secara yakin menyatakan bahwa 90% atau lebih kemungkinan hipotesis ilmiah salah ya. Kemudian yang hal yang kedua itu tentang kesalahan pemahaman tentang data itu sendiri yang kita bisa cross check untuk menunjukkan hipotesisnya itu betul. Nah, sekarang kita quiz dulu deh. Ya, kita quiz. Jadi kalau kita punya P-nya 0,05 ya, maka hipotesa nol itu hanya punya 5% kesalahan, 55% kemungkinannya betul. Ya, apakah setuju? Nggak setuju apa? Nggak tahu. Ya, mudah-mudahan nggak don't care ya. Ini ada polling dan bisa sekarang dijawab di Zoom. Ya, silakan dijawab. Saya tunggu 5 menit ya.
Ya udah 5 menit. Hasilnya mayoritas B. Ya, mayoritas B. Kita lihat yang betul adalah ini gimana? Stop dulu. Yang betul B. Ya bagus ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Contohnya kalau eh, apa kita eh, lempar koin ya. Kalau kita lempar koin 4 kali, kita akan mengobservasi 4 kepala ya. Dua sisi P-nya adalah 0,125 ya. Ini nggak berarti bahwa probabilitas dari koin tersebut fair ya. Koinnya fair itu hanya 12,5%. Ya. Di cara Salah satunya cara yang bisa kita gunakan untuk menghitung probabilitasnya itu ada teori Bayesian yang akan kita pelajari nanti ya. Eh, Baru kemudian kita bisa menjustifikasinya. Ya. Jadi ini cara yang paling mudah untuk paling sederhana untuk melihat bahwa eh, apa ini eh, apa itu eh, eh, P-value-nya itu dihitung berdasarkan asumsi bahwa hipotesis nolnya itu betul ya. Nah sekarang untuk quiz lagi ya, jika kita mengobservasi perbedaan antara dua grup itu nggak signifikan ya, kalau eh, ada dua calon gitu kan, kita kemudian lihat nggak signifikan ternyata. Contohnya p-value-nya adalah 0,1 ya, 0,1. Maka ini artinya nggak ada perbedaan di antara kedua grup tersebut. Ya, silakan dijawab di kuisnya. Apakah A, B, C atau D? Ini masih ada yang jawab C ya. Kemudian sekarang udah nggak ada yang ngejawab C.
Udah kejawab deh. Udah 2 menit ya kita. Kalau udah kejawab, kita lihat aja hasilnya. Percepat. Belum 5 menit sih, tapi kita lihat jawabannya mayoritas A sekarang. Ya, nanti udah keluar. Itu jawabannya B ya. Masih B di sini ya. Kalau tadi miskonsepsi pertamanya adalah jika P-nya 0,05 kan nol, hipotesa nolnya itu hanya punya 5% kemungkinan betul, yaitu miskonsepsi, kesalahpahaman pertama ya. Ini kesalahpahaman yang kedua ya, di mana dalam buku tersebut kesalahpahaman yang kedua itu bahwa perbedaan antara eh, perbedaan yang non signifikan, yang nggak signifikan, contohnya P-nya 0,1, itu artinya bahwa nggak ada perbedaan di antara grup tersebut, ya, antara grup penelitian, ya. Nah, perbedaan eh, apa ini yang nggak signifikannya semata-mata artinya bahwa efek nolnya secara statistik konsisten dengan apa yang diobservasi, hasil observasinya, sama dengan ada range gitu ya, ada apa ini range untuk efek yang diikutkan dalam, biasanya pakai interval confidence ya, interval confidence kalau statistik. Jadi ini nggak bikin efek nolnya akan muncul, betul, tapi efeknya itu eh, akan jadi yang terbaik kalau dia didukung oleh data. Ya, kan kita juga dari data science, maka ini sangat sangat membantu kita. Ya, kita membantu statistik sebetulnya. Di mana ketika kita punya eksperimen, ya, itu selalu bisa diobservasi efeknya apa. Karena di eksperimen itu bisa kelihatan kan, apapun itu signifikansinya, selama ada eksperimen, maka dia akan selalu bisa diobservasi. Nah, nah, sekarang untuk yang kedua, ini miskonsepsi yang selanjutnya ya. Tapi di, di, ditebak aja kira-kira eh, eh, apa betul apa salah ya. Setuju apa nggak setuju untuk pernyataan dari yang ini ya. Termasuk miskonsepsi nggak? Ya. Silakan dijawab di Zoom fullnya. Saya nggak angkat apa-apa deh, biar nggak muncul jawaban. Bisa muncul. Ya.
Yang jawab 23 sudah. Belum 2 menit, tapi kita sudah SC ya. Udah 23 yang jawab. Jadi 24. Hasilnya mayoritas A. Ya, hasilnya mayoritas A. Alhamdulillah nggak ada jawab C juga ya. Harus apa ini? Kalau di exam, di ujian final exam, di ujian akhir nanti apa, rugi ya kalau jawab C. Yang betul jawabannya B masih ya. Ini termasuk kesalahpahaman yang ketiga ya. Ini pernyataan seorang dokter ini ya. Dia menyatakan ketika dia menguji suatu pengobatan kanker yang baru ya, pengobatannya ini baru caranya. Kemudian dia melihat secara apa? Secara ukuran dari tumornya itu berkurang secara signifikan untuk pasien-pasien yang menerima treatment tersebut, menerima pengobatan tersebut dibandingkan dengan ketika ada eksperimen namanya control group ya. Kalau eksperimen biasanya ada dua grup, ya satunya control group, satunya yang di eh, apa yang dikontrol, satunya lagi yang diuji cobakan. Ya, karena dia ada keberhasilan di situ, maka kemudian dia akan menerapkan semua pasiennya, ya, di mana ini di dunia medis itu kesalahpahaman yang ketiga, ya, di mana hasil dari eksperimen itu secara signifikan statistiknya itu dianggap sebagai secara klinis penting. Ya, ini seringnya nggak betul. Ya, pertama perbedaannya itu eh, mungkin p-value-nya itu tidak mengandung tidak mengandung informasi mengenai derajat efeknya, ya kan? Karena p-value dia kan distribution function PDF, ya. Sorry, CDF, cumulative distribution function. Di mana dia didapatkan dari estimasi efek yang ada melalui range-nya interval confidence itu. Kemudian yang kedua itu hasil akhirnya, titik akhirnya itu mungkin secara klinis penting, ya dia bisa muncul bersamaan dengan efek-efek klinisnya, semacam di sini tumornya mengecil, ya. Tapi ada hasil lain yang menyertai, ya contohnya kalau di klinis ada apa ini eh, eh, kecepatan respon dari pengobatannya dibanding dengan sembuhnya, ya kan? Kemudian perubahan skala pengukuran ya dibanding dengan fungsi yang membaik ya, segala macam ya. Katanya ukuran-ukuran dalam tubuh kita. Nah, ini dengan data science yang sekarang banyak dipakai di dunia medis, ini sangat mendukung sekali teori-teori statistik semacam ini. Ya. Terakhir untuk pernyataan ini. Ya, kalau P-nya ada 0,05, ini artinya bahwa probabilitas dari data yang kita observasi ditambah dengan apapun yang ekstrim, itu akan muncul 5% dari keseluruhan waktu untuk mengasumsikan hipotesa nolnya itu betul. Silakan dijawab di polling apakah setuju atau tidak setuju. Kenapa gini? Pak?
Ya, udah banyak yang jawab 24 dari 26. Ya, 25 menit tapi sudah 92% jawab. Jawabannya sangat mayoritas A. Ya, 23% jawab A. Kita lihat yang betul jawabannya. Ya, betul A. Ya, jawabannya adalah A. Ya, ini miskonsepsi yang keenam setelahnya dari 12 kesalahpahaman. Mereka banyak orang memahami bahwa yang P value itu 0,05 itu artinya bahwa apa yang kita observasi di data tersebut akan terjadi hanya 5% dari keseluruhan waktu ya di bawah hipotesa nulnya. Apa eh, 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 yang bukan dari kasus yang bisa kelihatan langsung. Jadi probabilitas dari data yang kita observasi ya bersama dengan di bawah hipotesa nulnya itu. Hasilnya dengan p-value yang betul-betul 0,05 ya atau bahkan nilai yang lain itu paling mungkin akan terjadi di antara semua hasil yang mungkin ya di dalam area ekornya p-value itu kan yang di ujungnya kan yang mendefinisikan p-value itu sendiri. Jadi probabilitas dari semua hasil yang individu itu akan sebetulnya eh, 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 di daerah p-value 0,5 itu adalah eh, apa itu estimasinya ya. Kalau kita lihat di hasil apa itu yang logis ya yang ada kuantitatifnya dari p-value itu akan menggunakan perbandingan dibanding yang probabilitas yang sendirian yang dibuat untuk mengukur bukti tersebut itu akan menghapus semua outcome yang nantinya kita akan observasi. Ya. Nah, ini definisi dari p-value. Ya, kita harus menginternalisasi ini, kita harus pakai terus, ya, eh, apa ini definisi dari p-value ini, ya, sehingga nanti akan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam menginterpretasi hasil dari hipotesis apa itu pengujian hipotesanya. Ya. Nah, untuk menguji eh, apa itu hipotesa ada beberapa prosedur di sini berdasarkan dari beberapa langkah ya. Secara khusus kita akan bisa eh, me- membuat hipotesinya dengan cara memilih secara acak ya sampel dari populasi ya. Jadi populasi keseluruhan populasi kemudian kita ambil sampelnya ya secara acak ya kayak macam survei capres caleg capres yang sekarang ramai itu ya. Maka dari sini kita bisa menghitung statistik kesimpulan statistiknya. Ya, kemudian kita akan menentukan apakah data sampel tersebut mendukung hipotesa nolnya atau hipotesa alternatifnya. Ya, ini kembali lagi ke masalah filosofi statistik ya. Jadi kalau ada debat mengenai polling segala macam, survei, nah itu harus kembalikan lagi ke teori filosofinya. Langkah pertama itu kita akan membuat hipotesanya. Ini angka yang paling penting, di mana kita akan memilih level signifikannya, ya. Level signifikannya itu eh, eh, apa itu? Ya, simbolnya alfa biasanya, ya. Kemudian langkah yang kedua kita memilih uji statistik yang cocok, ya. Jadi uji statistik ini adalah sebuah angka
yang menyimpulkan informasi sampel tersebut. Ya. Contohnya pakai Z statistik yang dihitung dengan rumusan seperti itu. Ya. Nah, P aksen itu adalah populasi yang kita observasi, ya kan? Yang yang suka jadi perdebatan ngambil data yang kemana, ya gitu kan? Dan P0 itu adalah proporsi yang kita asumsi, ya. Dan ini akan dibagi dengan teori variansnya atau standar deviasinya. Ya. Nah, em, ada namanya uji permutasi di sini, ya, di mana sebuah uji non parametrik ya seringkali dipakai juga dengan sebutan uji pengujian yang bebas distribusi. Ya, di sini dia nggak mengasumsikan eh, 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 segala sesuatu yang melandasi distribusinya. Semua distribusi yang melandasi datanya. Contohnya ketika kita ada data yang datang dari distribusi normal, ya, maka dia nggak bisa pakai asumsi ini. Yang kalau kita bandingkan dengan uji parametrik, di mana uji parametrik itu akan membuat asumsinya tentang parameter populasi. Contohnya dengan rata-rata, dengan standard deviation, ya kan? Maka ketika ada kata non parametrik ini di dalam statistik, ya, dia nggak akan berarti bahwa kita tidak tahu apa-apa tentang populasinya. Ya, ini biasanya berarti bahwa kita tahu data populasinya tidak dalam bentuk distribusi normal. Nah, ini yang eh, apa suka jadi perdebatan hasil survei itu kan, distribusinya seperti apa. Ya. Nah, tetap kita akan bisa gunakan untuk menentukan probabilitas dari uji statistiknya dengan hipotesa nolnya. Tapi kita nggak punya solusi analitiknya. Mungkin karena distribusi yang melandasi dari populasi tersebut bentuknya adalah terlalu kompleks, nggak bisa dihitung formulanya. Kecuali orang matematika yang suka berhalaman-halaman, ya nulis distribusinya, rumusnya, tapi tetap aja nggak ada penjelasan di situ kalau kita lihat orang matematika bikin paper itu kan. Nah, asumsinya tentang solusi analitik itu akan dicurigai, ya. Tanya kenapa ukuran sampelnya nggak gede. Nah, ini kalau sidang tesis di Buduran suka tanya gitu kan. Saya dari mana? Dari perusahaan, saya bekerja. Berapa jumlahnya? Sekian. Loh, kok kenapa segitu? Nggak gede gitu kan. Eh, Jawabannya gampang sebenarnya kan. Kalau tanya kenapa tanya kecil. Nah, ini di sini apa asumsi dari solusi analitiknya, ya. Solusi analitiknya tentang distribusinya apakah signifikan apa enggak. Nah, itu jawabannya seperti itu mestinya. Ada bootstrapping. Jadi kalau sempat kita akan ada bab sendiri mengenai bootstrapping di mana dia metode yang lebih general sebenarnya, ya, nggak terbatas tentang dua dataset, ya, sebenarnya ada dua dataset. Dia nggak terbatas untuk uji hipotesis aja, ya. Yang eh, apa hipotesa nol sama alternatif aja, ya. Ini dipakai biasanya dengan mengestimasikan interval confidence-nya dan menggunakan hipotesa kuantitatif, ya, dari efek yang diketahuinya itu. Nah, eh, uji permutasi sendiri, ya, bisa digunakan untuk dua dataset, ya, dua sampel pasangan yang dicocokkan, dua variabel dalam satu sampel. Nah, ini bisa kita harus bisa pakai ketika kita ingin mengkonfirmasi
kehadiran atau ketidakhadiran dari suatu efek yang bisa kita observasi antara dua dataset. Ya. Contohnya di sini ketika kita punya hipotesa alternatifnya bahwa mahasiswa komputer itu tidurnya lebih dikit dibandingkan mahasiswa budi luhur lainnya. Ya, karena suka begadang bikin program, ya kan. Suka nggak terbatas kalau ngasih apa itu tugas gitu kan. Dosennya suka disalahkan. Ini maksudnya apa? Hipotesis nolnya itu sebetulnya adalah kebalikan, di mana mahasiswa ilmu komputer itu dulunya sama, ya. Secara logika harus bisa betul-betul dibalik. Ya, kalau tidurnya lebih dikit, maka kebalikannya adalah sama tidurnya. Ya. Maka kita bisa ambil sampel dari mahasiswa ilmu komputer dengan sampel di mahasiswa budi luhur secara keseluruhan. Ya, ini ada 5 mahasiswa tiap sampel. Ya, untuk mahasiswa ilmu komputer tidurnya ada yang 7 jam, 6 jam, 5 jam, 8 jam, 6 jam. Kalau yang bahasa yang jurusan jurusan eh, semua jurusan di budi luhur ada yang 7 jam, ada 4 dan satunya lagi 8 jam. Ya. Rata-ratanya 6,4 untuk mahasiswa ilmu komputer dan mahasiswa budi luhur secara keseluruhan 7,2 jam. Ya. Nah, betul kalau dari sampel ini kan tidurnya lebih dikit karena bikin program. Nah, kita asumsikan dia ada dari populasi yang sama, ya, sampelnya. Maka di sini hasil yang lain, ketika ada eksperimen survei yang diadakan oleh tesis yang lain, dia ternyata mahasiswa ilmu komputer lebih banyak itu yang 7,2 jam, mahasiswa penjurusan sekolah 6,4 jam, ya, atau sama, ya, persis, walaupun macam-macam di situ yang 5 jam, yang 7 jam untuk mahasiswa komputer, tapi untuk mahasiswa yang secara keseluruhan 7 jam sama 6 jam. Sehingga rata-ratanya sama 6,8 jam. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat yang rata-rata 6,4 jam. Ya, di sini kita bikin grafiknya ya untuk rata-rata tersebut berapa kemungkinan ketika diambil survei tiap nilai dari rata-rata jumlah tidurnya ya. Kalau kita survei secara acak ya jangan pakai exit poll gitu keluar dari apa itu keluar dari lab malam-malam ya pasti akan tidurnya kurang kalau harus diambil secara acak sampelnya maka bisa kita hitung seperti ini. Maka yang 6,4 jam itu dia di bawah 20%, ya, di bawah 20%. Nggak habis ya. Kita empat dulu mungkin ke regresi ya. Nah, secara masuk ya, cuma direpresentasikan dari nilai variabel Y di itu ya. Contohnya ketika kita eh, apa hitung apa jumlah kolesterol dari sejumlah miligram minyak eukaliptus ya minyak eukaliptus ini kayak minyak kayu putih tuh maka di sini perlu kita lihat lagi datanya kita perlu plot lagi di awal di tengah-tengah berkali-kali ya kan nggak di akhir doang itu plot datanya orang suka mengasumsikan bahwa grafik itu di akhir ya kalau di data science enggak di awal di plot di tengah di plot kan diulang-ulang plottingnya. Contohnya untuk data yang kita punyai itu ada kemungkinan muncul dari sampel yang kita ambil itu bentuknya yang kiri atas ini kelihatan ya atau saya coba pakai nggak bisa nih pakai
annotate. Ya, dia bisa kenapa? Eh, hasil sampel dari penelitiannya bentuknya seperti ini, ya, atau seperti ini, ya, atau seperti ini, atau seperti ini, ya, gimana caranya? Nah, di mana dia bisa linear, ya, bisa linear juga tapi negatif, bisa polinomial, ya, atau bisa eksponensial, ya. Oh, terusnya gimana? Ya. Nah, regresi linear ini akan direpresentasikan tadi dia dengan fungsi X, di mana fungsi X itu sebetulnya bisa dihitung dengan mx plus b plus e, ya, untuk menentukan eh, apa itu variabel variabel yang ingin dijelaskan yaitu y, ya, di mana eh, y-nya itu adalah eh, y-nya itu adalah eh, eh, variabel dependent yang tergantung dengan variabel lainnya yaitu jumlah kolesterol, ya, contohnya di sini jumlah kolesterol. Dan variabel X itu adalah variabel yang independen, nggak tergantung dari variabel lainnya. Ya, contohnya jumlah miligram dari minyak eukaliptus. Ya, dia ter memberikan dampak ke variabel lain, tapi nggak tergantung dari variabel lain. Ya. M-nya itu sendiri adalah gradien atau koefisien, di mana dia eh, didapatkan dengan perubahan apa nilai y-nya untuk satu unit perubahan yang ada dalam variabel X. Di sini contohnya kita akan lihat berapa perubahan dari jumlah kolesterol untuk setiap perubahan 1 miligram penambahan minyak eukaliptus. Ya. Sedangkan B ini namanya adalah intercept. Ya, intercept di mana ketika nilai eukaliptusnya adalah 0, berapa kolesterolnya? Langsung diintercept di nilai itu. Ya. Dan nilai E ini adalah random error. Maaf, nggak bisa apa ini definisikan ya untuk random error ini karena orang matematika suka mainan di sini. Ya, dia ngotak-ngatik doang untuk YMX nya kita banyakkan orang komputer di situ, tapi kalau orang matematika ke E-nya sendiri, ya. Nah, saya kalau orang matematika kita lihat secara umum aja ya. Nah, di sini eh, nilai variabel Y bisa bernilai Y1, Y2 sampai Yn. Nilai X-nya bisa berubah nilai X1, X2 sampai Xn, ya. Dan M dan B-nya tetap. Dan orang matematika suka main di nilai E1 sampai En. Di mana Y sama X ini adalah nilai yang akan kita observasi dari penilaian-penilaian yang ada. Ya. Kemudian M, B, dan E1 sampai En ini yang akan kita estimasikan. Ya. Ada nilai yang diobservasi, ada nilai yang diestimasikan. Ya. Nah, kita kan asumsikan bahwa yang yang akan kita eh, lihat dari populasi yang ada, populasi itu dengan eksperimen-eksperimen yang diulang-ulang, ya, itu M dan B-nya ini, ya, M dan B-nya, di mana kita akan coba minimalisir
nilai E-nya ya. Itu siap percobaan dari 1 ke N. Nah, di sini kita akan membuat garis regresinya ya untuk eh, apa em, garis yang paling cocok untuk semua data point ya, di mana dia eh, akan terdeviasi dari garis tersebut ya, di mana kita akan bisa hitung dari garis tersebut berapa perbedaan ke garisnya, deviasinya berapa ya, untuk tiap titik data tersebut ya. Jarak vertikal ini antara titik data dengan garis yang paling cocok itu dinamakan dengan residu ya. Jaraknya ini adalah pengukuran untuk memprediksi apa? Ukuran dari berapa error prediksinya ya. Dari garis itu kan garis prediksi. Errornya berapa? Di mana di sini ada discrepancy ya, ada apa ini ketidakcocokan antara nilai yang sebenarnya dengan nilai yang kita prediksi ya. Respons variabel sama garis tersebut ya. Dan regresi linear ini akan menentukan garis yang terbaik, yang paling cocok dari data yang kita plotting ini, yang yang tersebar di plot, di mana jumlah dari residu yang kita kuadratkan itu harus terminimalisir ya. Dia akan bernilai sejumlah varians errornya yang terminimalkan ya. Dan eh, apa kata cocoknya ini paling paling bagus untuk menunjukkan dengan eh, apa kuadrat errornya yang dijumlahkan sekecil mungkin ya. Makanya dia juga dinamakan regresi. Kata lain dari regresi linear itu adalah regresi kuadrat yang paling kecil ya. Kalau kita rubah garisnya itu maka bisa jadi total dari garis vertikalnya itu lebih kecil ya. Makanya kita akan minimalisir jumlah error yang kita kuadratkan atau namanya SSE tadi ya, sum square error. Nah, titik datasetnya itu ya menghasilkan nilai Y ke I, di mana kita akan eh, gunakan rumus garis yang standar, yaitu Y aksen itu M kalikan X ke I tambah B ya. Sehingga di sini turunan dari regresi linear ya secara matematis persamaannya itu lumayan gampang ya, apa itu secara langsung bisa diturunkan. Dimana kalau kita punya sekumpulan titik X, Y, dan Y, I di scatter plot itu, maka kita akan cari garis yang paling merepresentasikan. Ya. Dimana nilai SS-nya tadi yang diminimalisir. Ya. Dan turunannya seperti ini. Ya. Kita kasih nama Q supaya lebih enak ya. Sum square-nya pakai Q. Dimana Q-nya ini kita akan minimalisir ya eh, untuk nilai M dan B, di mana delta Q ke delta B ya, turunkan persamaan Q terhadap B itu hasilnya adalah 0. Yang kita akan intercept nilai yang terkecil. Ya, ya, kita turunkan kalau pangkat 2 kan jadi turun jadi 2 kali ya kan. Kemudian pangkat 2 jadi pangkat 1. Nah, maka di sini kita juga turunkan terhadap
M juga terhadap gradien, bukan hanya terhadap B, di mana terhadap M itu nilainya juga nol turunannya. Kondisinya ada dua ini, turunan terhadap B sama turunan terhadap M. Ya. Di mana kita bisa lihat nilai B yang konstan, ya kita bisa intercept di nilai Y, di mana di situ akan membuat garisnya melalui rata-rata X dan Y. Ini akan bikin masuk akal karena titiknya kan di tengah dari sekumpulan data tadi, titik datanya, ya kan? Nah, kondisi yang kemudian kita bisa ambil nilai X sama Y-nya, bisa ambil nilai seperti ini, ya. Dan eh, apa? Kita ganti rumusan X, Y-nya, maka keluar em, apa ini? Keluar seperti ini. Ya, kalau kita eh, ambil kita substitute apa itu kita ganti X sama Y-nya, maka nilai B-nya akan kita dapatkan seperti itu. Ya. Nah, kemudian kondisi yang kedua, ya, kondisi yang kedua di mana di sini kondisi yang kedua kita kita hitung nilai gradien, ya, gradiennya yang paling minimum, paling kecil, ya, minimum itu sudah paling kecil ya. Nah, untuk itu kita pakai cara yang sama, ya, kita pakai cara yang sama, eh, kita minimalkan nilai Q yang terhadap gradien, ya, nilainya 0 turunannya, maka kita substitusi kita ganti nilai B-nya, maka dia bisa kita dapatkan persamaannya, ya, dengan M, keluar nilainya seperti itu, dapat M sama B sekarang, ya. Nah, M-nya itu sendiri kalau kita ganti dari persamaan sebelumnya, kita bisa memisahkan dua summation ini, ya. Dua summation itu menjadi dua total X kuadrat sama XY-nya, ya, akan menjadi langsung nilainya diterjemahkan dalam bentuk yang lebih intuitif, bentuknya dengan melihat M, ya, yang kemudian di sini B-nya bisa kita tulis M-nya kita bisa tulis sebagai rasio dari kovarian dan varian, ya. Nah, ini lumayan pusing buat yang nggak ada background matematis, tapi sebetulnya simpel ya untuk regresi linear, ya. Ini kalau kita pakai cara-cara penurunan seperti ini, kita masukkan ke paper, ya, ke tesis kita, itu seakan-akan rumit kan, orang lihatnya juga pening, tapi eh, sebetulnya ini apa, eh, dia sederhana untuk menurunkan regresi linear. Jadi kalau kita ada beberapa rumus matematika di dalam tesis, itu akan meningkatkan nilai teknis dari tesis kita. Ya. Ada technical difficulty di situ. Ya, itu mungkin untuk regresi linear ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya kalau nggak ada, saya ingin menunjukkan bagaimana regresi linear yang ada di Python. Ya, saya pakai Jupyter ya, Jupyter Notebook. Kalau pakai di Google Colab juga bisa. Ya, silakan dibuka. Saya sudah sharing juga di e-learning ya, bagaimana menghitung regresi linear di Python. Datanya sama di situ, kita pakai data tentang penjualan rumah ya di Amerika yang sempat krisis dua kali ya, mortgage subprime itu, ya, main-main dengan rumus matematika juga sebetulnya mereka. Di sini data itu akan terdiri dari penghasilan, kemudian apa
rata-rata di rumah itu, di perumahannya itu kan dia menentukan ternyata harga rumah. Ya, ini buat yang keluarga muda mau cari beli rumah, ya itu bisa di eh, apa gunakan untuk data yang ada di kota kita. Kemudian apa itu usia rumah, kemudian jumlah kamar tidur, kemudian populasi dari daerah tersebut menentukan juga harganya, dan kemudian harga yang dijual. Ya, kemudian alamat dari rumah tersebut. Kalau di Indonesia mungkin ada satu apa itu menentukan yaitu dari pemerintah NJOP, ya kan. Nah, ini standar kita import library-nya dari Panda. Ya, silakan Jiran. Kemudian em, silakan dibuka. Ini kenapa ya? Saya buku collab yang lebih enak. Eh housing.csv, ya, datasetnya dalam bentuk eh apa comma separated value, sudah saya share juga di e-learning. Nah, ini kalau kita running headnya untuk eh, data understanding, ya isinya harus dibuka dulu datanya, jangan mentah-mentah langsung diproses. Ya, kita bisa juga lihat header di filenya, ya. Kemudian kita describe di Python, ya. Kemudian ada kolom di Python juga. Ya. Kemudian ada eksplorasi data analitis, exploratory data analytics, ya, di mana di sini kita akan plotting datanya, belum dimasukkan ke machine learning, ya, tapi ini ada exploratory data analytics, di mana kita bisa pakai plotting untuk melihat analisa awal dari datanya. Ya, ini pakai Seaborn, kemudian bisa kita plotting dengan apa itu matplot, ya, harga dari rumah, di mana di sini kita bisa lihat ternyata distribusinya seperti ini, ya. Kita bisa plotting distribusinya. Izin Pak Adi, Lalu, ini seharusnya Komandan ada Pak. sharing screen-nya nggak ya? oh iya betul ya, dari awal Ya, tadi Pak, ya. maaf, maaf, Pak. Apa deh, saya ini aja. Nah, nah, ini kelihatan ya. eh Apa deh, saya sampai sini aja ya. Ini kalau kita pakai di Python untuk plotting distribusinya, maka bisa kelihatan dari datasetnya seperti apa distribusi dari datasetnya. Ya. Kemudian juga heat map untuk melihat correlation analysis antara beberapa variabel, antara dua variabel. Ya. Lalu kemudian baru kita bisa masuk ke machine learning-nya untuk melatih model, membangun model regresi linear. Ya. Di mana kita harus tentukan, jangan salah menentukan variabel yang dependent dan independennya. Yang mana? Ya, tergantung dari objektif dari machine learning kita. Kita akan menentukan harga rumah, maka yang jadi variabelnya adalah harga rumah. Di situ kemudian kita split datanya, berapa persen yang training set, berapa persen yang testing data set, ya. Dan ini tergantung dari jumlah datasetnya. Kadang 70-30, kadang 80-20. Dilihat dulu jumlah datasetnya. Di sini kita pakai eh, apa 60-40 ya di sini ya. Lalu kemudian kita buat model dan training modelnya dengan panggil fungsi linear regression, ya. Kemudian kita dapatkan nilai interceptnya. Yang tadi rumusnya panjang itu ya, di Python tinggal dipanggil hasil nilai interceptnya. Ya. Lalu nilai koefisiennya tiap variabel independen. Ya. Maka kemudian kita punya nilai M-nya tiap variabel. Dari situ kita bisa melakukan prediksi, ya, ketika kita punya nilai data baru, berapa dia harga rumahnya. Ya.
Dan kita bisa juga dengan menggunakan histogram nilai residunya, ya. Nah, ini nilai regresi meter, regresi linearnya. Kemudian kita uji coba di testingnya dengan menggunakan MAE, MSE sama MASE. Ya, ya. Itu mungkin untuk regresi linear yang ada di Python. Kalau sudah, silakan buka di e-learning tugas yang terakhir, ya. Sama yang terakhir, yang kelima tentang regresi linear. Eh, Kayaknya saya udah upload ya. Saya buka dulu deh. Nah, latar. Nah, oh, belum saya buka ya. Saya buka dulu. Tugas yang terakhir bisa dikerjakan dalam waktu 2 minggu ya. Sekarang tanggal 7 Desember, deadline 21 Desember. Ya, ini tugas yang ke-5 yang terakhir ya. Mudah-mudahan ngerjain semuanya. Yang sebelumnya belum dikerjain, silakan kerjain ya. Kalau yang tugas yang ke-6 ini tentang project. Untuk peer review dari anggota grupnya, silakan mengevaluasi masing-masing temannya. Ya, mudah-mudahan ada kontribusi yang sama sehingga nilainya sama. Kalau enggak ya silakan kasih nilai yang beda buat temennya. Kalau yang nggak kerja, yang mestinya lebih adil lah kalau nggak disamakan. Ini tugas yang kelima ya, Mas. 20, kok Januari? Eh, kok 2 Januari? Bentar ya, cara edit ini gimana? 21 Desember. Terus Januari sudah liburan. Eh, ya di tugas yang kelima ini datanya beda, bukan tentang harga rumah tapi tentang e-commerce. Ya, silakan pakai cara yang persis copy paste dari tadi yang saya mana yang ada di Python tadi, ada nggak ya? Nah, ini pakai kode yang sama persis tadi yang saya tunjukkan ya. Cuman datasetnya sekarang beda, pakai e-commerce. Ya. Tadi kalau udah berhasil tadi pakai housing, silakan dipakai untuk dataset e-commerce untuk menjawab pertanyaan yang ada di notebook ini. Ya, mudah-mudahan semua bisa mengerjakannya. Ada pertanyaan untuk tugas yang terakhir? Ada. Itu Pak, uploadnya dalam bentuk apa Pak? Mohon maaf Pak. Di submit yang Hasilnya. IPYNB ini aja. Ini di IPYNB ada pertanyaan di situ, ya. Eh, Sama persis dengan yang tadi saya tunjukkan ya, yang di file Python juga. Ini tapi di sini kosong karena tesnya kan beda, pakai e-commerce. Yang ini IPYNB ini. Eh Ini masih ada di sini ya, di Tesnya Pak. Jupiter sama kelima. Nah ini, kalau kan masih kosong ya. Kalau sebelumnya eh, udah ada kodenya ya. Udah copy paste aja.
apa sama persis, nggak semua di run. Jangan lupa di run ya. Kalau nggak di run nanti nggak kelihatan jalan apa enggak, saya nggak bisa nilai ya kodenya valid apa enggak, hasilnya seperti apa. Kemudian datanya sama kayak tadi, yang gampang kok. Cuma diganti aja datasetnya bukan housing tapi e-commerce. Ada pertanyaan lain? 2 minggu ya Pak ya? 2 minggu. Lebih lambat dikit nggak apa lah. Kalau nggak ada pertanyaan lain, mungkin kita sudahi ya. Eh, Sudah setengah 10 di sini. Terima kasih semuanya. Eh, Mudah-mudahan bisa kita ketemu lagi pekan depan eh, apa di kuliah selanjutnya data science selanjutnya. Ya, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.